Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Siva Sobaria di mata pelajaran apa? Ya betul, mata pelajaran Komjardas atau komputer dan jaringan dasar nih. Apa kabar nih anak-anak? Pagi-pagi harus semangat nih pastinya. Meskipun belajar daring, kita harus tetap semangat buat belajar, ya kan? Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa dicukupkan. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum mulai ke materi, kita anak-anak harus isi absen dulu ya. Harus banget ini nih link form untuk absen seperti biasa. Ibu bikin absennya di form ya. Nih, kalian langsung isi aja. Minggu ini kita akan belajar tentang instalasi software aplikasi. Nah, materi ini itu termasuk kompetensi dasar yaitu 3.6 dan 4.6 nih. 3.6 ini yaitu menerapkan instalasi software aplikasi. Nah, untuk 4.6-nya yaitu menginstalasi software aplikasi. Dengan kalian belajar materi instalasi software aplikasi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan jenis dan fungsi software aplikasi nih yang pertama. Jadi, sebelum melakukan instalasi software aplikasi, di sini juga kita akan belajar terlebih dahulu tentang jenis dan fungsi dari software aplikasi apa saja yang kita butuhkan nanti. Nah, yang kedua yaitu menentukan jenis software aplikasi yang akan diinstal sesuai dengan kebutuhan. Nah, di jurusan multimedia ini, jadi nanti kita akan menginstal software aplikasi apa saja yang akan kita butuhkan di jurusan multimedia ini, entah dari pembelajaran untuk di sekolah maupun nanti kedepannya di bidang industri. Nah, yang ketiga yaitu mengurutkan langkah-langkah untuk melakukan instalasi software aplikasi. Jadi sebelum melakukan instalasi, alangkah baiknya kita mengurutkan dulu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan instalasi software aplikasi. Yang keempat nih, yang utama yaitu instalasi software aplikasi. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi software aplikasi sesuai dengan kebutuhan kita nih, para anak multimedia. Dan yang terakhir ada membuat laporan hasil instalasi software aplikasi yang nanti di akhir pertemuan ini Ibu akan jelaskan. Jadi Ibu tugaskan gitu. Langsung aja ke materi kita minggu ini yaitu tentang instalasi software aplikasi. Berikut videonya. Pengertian software aplikasi. Software aplikasi secara umum yaitu suatu sistem atau program komputer yang memiliki fungsi sebagai fasilitas digital yang membantu penggunanya menyelesaikan tugas atau pekerjaan berupa pengolahan kata, gambar, angka, suara, dan sebagainya. Tidak hanya itu, software aplikasi juga memiliki banyak fungsi lain yang terbagi ke dalam banyak bidang atau kategori seperti hiburan, bisnis, edukasi, dan lain-lain. Selama kita masih menggunakan perangkat komputer, maka secara otomatis tidak akan pernah terlepas dari penggunaan software aplikasi dalam aktivitas komputerisasi sehari-hari kita. Terdapat 5 fungsi utama dari software aplikasi ini. Yang pertama, software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Maka dari itu, apabila tidak ada software, maka komputer tidak dapat dioperasikan dengan baik. Lalu yang kedua ada software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh brainware atau pengguna.
Yang ketiga ada software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, ada software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dan begitu hardware pada komputer bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Pembagian software aplikasi secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user pada CPU sehingga perintah user tersebut dapat dikerjakan komputer dengan baik. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman. Nah, jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa diketahui seperti Java, PHP, HTML, C, C++, dan masih banyak lagi. Dalam pembuatan bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus yang untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu program aplikasi. Program aplikasi di sini merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Salah satu contohnya adalah Excel, Microsoft Word, kalkulator, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis software aplikasi berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Lalu yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu, akan tetapi kebanyakan software ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya, akan tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Lalu yang keempat ada open source. Nah, jenis perangkat lunak ini merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan apabila ada kode sumbernya. Lalu yang kelima ada malware, merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan oleh penggunanya. Lalu yang keenam ada shareware. Shareware ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu, seperti digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Lalu yang terakhir ada spyware. Spyware ini merupakan software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Contoh software aplikasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada Microsoft Office Word, yaitu merupakan software pengolah data untuk bisa mengedit dan mengetik sebuah dokumen untuk nantinya dalam tampilan kertas. Yang kedua ada Microsoft Office PowerPoint, digunakan untuk mengedit foto, video, serta untuk tampilan sebuah presentasi. Lalu yang ketiga ada Microsoft Excel. Nah, tidak jauh berbeda dengan Microsoft Word, namun pada software Microsoft Excel ini untuk mengedit serta membuat sebuah dokumen dengan tampilan kolom. Yang selanjutnya di sini kita akan belajar tentang software aplikasi apa saja yang dibutuhkan pada jurusan multimedia. Nah, software ini beberapa adalah untuk mengolah data, editing video, animasi, desain grafis, dan lain-lain. Yang pertama di sini ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini kadang juga disebut sebagai Photoshop. Nah, perangkat lunak ini sebagai perangkat lunak editor citra buatan yang dibuat oleh Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek.
Yang kedua yaitu ada CorelDRAW. CorelDRAW ini merupakan editor grafik vektor 2 dimensi yang dikembangkan oleh Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Lalu yang selanjutnya ada Blender 3D. Blender 3D ini merupakan software yang digunakan untuk produksi animasi 3 dimensi. Blender 3D ini merupakan software yang mendukung modeling, rigging, animation, texturing, dan lain-lain. Blender juga merupakan software open source yang digunakan untuk mendesain, merancang model 3D, membuat game, dan juga untuk pembuatan film animasi. Yang selanjutnya nomor 4 ada Adobe After Effects. Adobe After Effects ini merupakan software animasi profesional untuk perfilman, periklanan, presentasi, dan lain-lain. After Effects ini juga berisi tools-tools untuk mengedit video FX dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Juga sering digunakan dalam pembuatan text effect dan juga motion graphic. Lalu yang kelima ada Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro ini merupakan software video dan audio editing profesional yang banyak dipakai di rumah produksi dan pertelevisian. Adobe Premiere Pro ini mempunyai banyak efek video walaupun tidak sebanyak Adobe After Effects. Adobe Premiere Pro juga berfungsi untuk merangkai gambar, audio, teks, dan video menjadi karya yang luar biasa. Lalu yang keenam ada Adobe Flash Professional. Adobe Flash Professional ini merupakan software animasi 2 dimensi dengan format vektor. Adobe Flash ini berfungsi membuat animasi atau produksi animasi 2 dimensi, membuat media interaktif, animasi stop motion, dan lain-lain. Hasil Flash ini juga cocok untuk animasi halaman web karena ukuran file yang dihasilkannya tidak begitu besar. Lalu yang selanjutnya di nomor 7 ini kita ada Adobe Photoshop Lightroom. Adobe Photoshop biasa ini digunakan untuk desain grafis, manipulasi, coloring, dan lain-lain. Nah, sementara Adobe Photoshop Lightroom lebih ke retouch foto dan permainan warna. Selain itu juga Photoshop Lightroom mempunyai fitur-fitur yang sangat cocok untuk fotografi dapat dihubungkan. Yang kedelapan yaitu Adobe Illustrator. Adobe Illustrator ini merupakan software desain grafis vektor buatan Adobe. Software ini mempunyai fungsi yang sama dengan CorelDRAW. Lalu yang kesembilan terdapat Adobe Audition. Nah, Adobe Audition ini merupakan software multitrack digital audio recording, editor, dan mixer yang digunakan untuk memiliki berbagai fasilitas pengolahan audio. Di yang ke-10 terdapat Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ini merupakan software yang digunakan untuk mendesain web. Dengan software ini kita dapat dengan mudah membuat web sesuka hati ketika tanpa harus terfokus pada skrip HTML. Nah, yang terakhir di sini kita belajar tentang tahapan instalasi software aplikasi. Nah, sebelum melakukan instalasi, kita harus memiliki folder dari aplikasi atau software yang akan kita install. Nah, di sini kita harus download dulu folder Corelnya. Nah, setelah itu baru kita install. Nah, di sini tahapan pertama yaitu klik kanan pada file Corelnya. Nah, seperti pada gambar berikut. Lalu klik Run Administrator. Lalu muncul tampilan seperti berikut. Lalu centang I accept the term in the license agreement. Lalu klik next. Lalu centang seperti pada gambar berikut. Lalu klik next lagi. Lalu pilih custom installation apabila kita ingin menginstal sebagian dari software yang ada dalam CorelDRAW. Lalu pilih satu
ini satu Corel Draw saja, lalu klik next. Setelah itu centang seperti pada gambar berikut, lalu klik next lagi. Nah, lalu install desktop shortcut agar nanti si softwarenya tertampil di desktop. Lalu klik next lagi, lalu klik install now dan pilih tempat untuk penyimpanan si file Corelnya ini. Lalu klik finish. Sekian tata cara tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menginstalasi software aplikasi Corel Draw. Nah, sekian pembelajaran minggu ini dari Komcerdas tentang instalasi software aplikasi, dan dapat kita simpulkan bahwa software aplikasi ini adalah merupakan program komputer yang menyediakan instruksi dan data untuk menjalankan perintah dari pengguna. Jadi intinya software aplikasi ini merupakan bagian untuk menjalankan perintah dari pengguna atau brainware atau manusia yang menggunakan PC atau komputer. Nah, lalu ada beberapa fungsi dari software aplikasi ini. Yang pertama yaitu dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Ya, kalau misalnya tidak ada software aplikasi ini tidak akan dapat dijalankan, tidak akan dapat menjalankan suatu perintah nih dari si brainware. Lalu yang kedua yaitu mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Kemudian yang ketiga ada penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Lalu yang keempat ada penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Nah, yang terakhir ada mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Nah, selain itu juga ada beberapa software aplikasi yang harus kita install nih sesuai dengan kebutuhan kita di bidang multimedia. Entah itu nanti dalam pembelajaran kita selama sekolah ataupun kedepannya nanti di bidang industri. Nah, beberapa software aplikasi tersebut adalah yang pertama ada Corel Draw. Corel Draw ini digunakan untuk produksi desain. Kemudian ada Adobe Family ini. Adobe Family ada beberapa. Ada untuk desain, yaitu Adobe Illustrator, terus ada Adobe After Effects untuk motion grafik, lalu ada juga untuk animasi 2 dimensi, produksi animasi 2 dimensi, yaitu ada Adobe Flash sama Adobe Anime. Lalu ada beberapa tahapan untuk melakukan instalasi software aplikasi ini. Yang pertama, sebelum menginstal, pertama-tama kita harus download dulu si folder untuk diinstalnya, yaitu kita bisa download di browser. Nah, setelah kita download, baru kita bisa melakukan instalasi dengan cara diklik kanan pada file si aplikasinya itu seperti pada penjelasan tadi, diklik kanan lalu run administrator, lalu nanti kita ikuti saja alurnya seperti pada yang telah Ibu jelaskan di video tadi. Nah, lalu tidak lupa untuk oleh-oleh minggu depan ada tugas nih. Kalian harus mempraktikkan instalasi software aplikasi ini di rumah kalian masing-masing, di PC kalian masing-masing lah gitu. Kalau misalnya nggak punya PC gimana nih Bu? Kalian bisa mempraktekannya di lab komputer. Nah, di kita ada kan
ada lab komputer kan. Nah, kalian bisa tuh di situ. Misalkan kalau misalkan ibu itu kan udah ada instalasinya, udah diinstal nih si softwarenya. Kalian bisa uninstall lagi, lalu install ulang ya, diinstal lagi sama kalian gitu untuk praktek ini. Nah, untuk prakteknya, tugasnya yaitu instalasi software aplikasi CorelDRAW seperti pada penjelasan di video tadi. Nah, untuk apa yang dikumpulkannya yaitu laporan dengan format PDF. Laporannya berisi tentang tahapan-tahapan instalasi tadi, lalu screenshot pada layar komputernya, dimasukkan ke laporan, lalu dijelaskan secara singkat tahapan per tahapannya. Nah, kalian ngerjainnya masing-masing ya, tidak kelompok gitu, dikerjakan masing-masing di PC kalian. Yang punya PC, yang punya laptop dikerjakan masing-masing. Kalau yang tidak punya, gak apa-apa di lab komputer, tapi dikerjain sendiri, tidak berkelompok. Nah, untuk pengumpulannya dalam format PDF nanti dikumpulkan di Classroom. Ibu udah bikin assignment-nya, kalian nanti kumpulin di situ. Ibu masukin deadline-nya H-1 sebelum pertemuan minggu depan, yaitu berarti hari Selasa ya, kita hari Rabu, minggu depan kita hari Rabu, berarti dikumpulinnya hari Selasa. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang perawatan perangkat kelas atau hardware. Sampai ketemu di minggu depan. Sekian untuk pertemuan minggu ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.